Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari dengan NIM 2204045020032 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membuat tugas video terkait dengan komunikasi sentuhan guna memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan komunikasi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi sentuhan. Komunikasi dalam bentuk sentuhan dikenal sebagai haptik adalah bentuk komunikasi yang paling primitif dalam berkomunikasi. Pada perkembangannya, sentuhan adalah penginderaan pertama yang mungkin digunakan oleh manusia, misalnya bayi dalam kandungan yang distimulasi dengan sentuhan ibunya. Dalam perkembangannya, De Vito mengungkapkan bahwa sentuhan bisa memiliki beberapa makna. Makna yang pertama ialah sebagai komunikasi emosional, termasuk emosi positif seperti dukungan, apresiasi, inklusi atau mengikut sertakan, intensi, dan afeksi. Aspek yang kedua adalah jenis-jenis komunikasi sentuhan. Yang pertama adalah sentuhan pengaruh positif. Kategori pertama ini menandakan kesukaan, kasih sayang, dan minat seksual. Contohnya, memeluk orang yang dicintai, berpegangan tangan, tetapi beberapa isyarat cukup halus seperti menggoda dengan menyentuh lengan mereka dengan ringan atau menyentuh lutut. Yang kedua, sentuhan menyenangkan. Jenis sentuhan kedua ini termasuk segala bentuk sentuhan yang tidak serius. Biasanya dilakukan kepada orang yang kita sukai, seperti menggelitik, memukul gemas, hingga mendorong. Yang ketiga, sentuhan ritualistik. Melansir Psikologi Today Rabu 17 Agustus, jenis sentuhan ritualistik termasuk semua bentuk sentuhan untuk memberi salam, seperti jabat tangan, tinju, cium pipi, dan yang lainnya. Ini juga termasuk berpegangan tangan dalam doa, kontak selama menari, dan sentuhan yang digunakan untuk mengucapkan perpisahan. Yang keempat, kontrol sentuhan. Ini adalah sentuhan untuk membuat seseorang mematuhinya dengan cara tertentu, seperti mengantar seseorang keluar dari ruangan atau mencoba menarik perhatian dengan menarik tangan dan meletakkan jari di bibir untuk membuat terdiam. Jenis komunikasi yang kelima adalah sentuhan berorientasi tugas. Jenis sentuhan yang terakhir ini berkaitan dengan memberikan tugas, misalnya seperti membantu orang lanjut usia turun dari tempat duduk, membantu seseorang sepanjang jalan berbatu agar tidak jatuh, atau membimbing orang lain untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana melakukan suatu tugas. Aspek yang terakhir adalah contoh komunikasi sentuh yang positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh komunikasi sentuh yang positif dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satunya memeluk teman ketika dia merasa sedih sebagai tanda simpati dan empati kita kepada dia. Sedangkan contoh komunikasi sentuh yang negatif adalah salah satunya ketika ada masalah tidak dikomunikasikan secara baik-baik, melainkan diselesaikan dengan kekerasan seperti memukul, menampar, dan tindakan kekerasan lainnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.